This is Zona Remaja, tempatnya berbagi cerita suka dan duka. Halo Sobat Belajar, selamat datang di program Zona Belajar. Tepatnya, anak muda berbagi suka dan duka. Bersama saya, Nabila Azhara Selamat Putri. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang seru dan penuh makna nih. Sobat Pelajar, pernah gak sih ngerasa candaan teman di kelas udah mulai kelewat batas? Atau mungkin tanpa sadar, lingkungan kita malah menjatuhkan harga diri orang lain dengan dalih cuman bercanda. Nah, kali ini kita akan ngobrolin gimana sih caranya menjaga martabat dan menegosiasikan muka atau citra diri kita saat menghadapi bullying di sekolah. Langsung aja, mari kita dengarkan sebuah kisah tentang Lintang, siswa baru yang mencoba beradaptasi di lingkungan barunya. Selamat pagi semua. Hari ini kita kedatangan teman baru di kelas kita. Biar kita semua kenal, yuk silahkan maju ke depan dan perkenalkan diri kamu ya. Halo teman-teman, Abdi Teh Lintang, pindahan ti Bandung. Mugia tiasa akrab sareng sadayana ya semuanya. Mugia aja akrab, si paling Sunda tuh. Coba ngomong lagi dong, lucu banget logat lo. Gak mau ah, malu. Sila ya bro, bercanda doang ini. Danu, cukup ya. Ibu perhatikan loh kamu dari tadi. Bercanda itu kalau dua-duanya merasa senang. Kalau Lintang sudah merasa malu dan tidak nyaman, itu bukan bercanda lagi namanya. Maaf ya bu, habisnya logatnya Lintang tuh beda gitu, lucu. Ya itu lucu untuk kamu, tapi tidak buat yang mendengarkan. Anak-anak, dengarkan ibu. Setiap orang punya muka atau harga diri yang harus dijaga. Menertawakan identitas, budaya, atau logat daerah temanmu di depan umum seperti ini adalah tindakan mengancam martabat orang lain. Di kelas ini, ibu ingin kalian belajar tentang mutual face, yaitu saling menjaga dan menyelamatkan muka bersama. Artinya, kita menghargai identitas satu sama lain, bukan malah merendahkan. Identitas daerah itu penuh dengan kebanggaan, bukan bahan tertawaan kalian. Paham, Danu? Baik bu, paham. Nah, Sobat Pelajar, dari drama yang baru saja kita dengar, kerasa banget kan tegangnya saat bu guru masuk kelas dan menegur Danu. Sikap tegas bu guru tadi sebenarnya sedang mengajarkan kita sebuah ilmu komunikasi yang sangat penting dalam pergaulan sehari-hari, yaitu teori negosiasi muka atau face negotiation theory. Kalau kita bedah dari kejadian tadi, ada 3 poin penting dari teori ini yang bisa kita pelajari bersama. Pertama, konsep muka atau harga diri. Seperti yang dibilang bu guru, setiap orang, termasuk Lintang, punya muka atau citra diri publik yang ingin diakui dan dihargai oleh lingkungan sekitarnya. Kedua, ancaman terhadap muka atau yang disebut face threatening act. Ketika Danu menertawakan logat daerah Lintang di depan teman-teman sekelas dengan dalih cuman bercanda. Itu sebenarnya adalah tindakan nyata yang menyerang dan mengancam martabat Lintang. Dan yang ketiga, ini yang paling penting nih sebagai solusinya, yaitu mutual face atau menjaga muka bersama. Bu guru mengajarkan bahwa kelas atau pertemanan yang sehat itu harus saling menjaga dan menyelamatkan harga diri satu sama lain.
Identitas daerah itu kebanggaan dan kita punya kewajiban untuk menghargainya, bukan merendahkannya. Jadi, sobat pelajar, negosiasi yang baik dalam pertemanan itu bukan tentang siapa yang bahasanya paling gaul atau siapa yang paling mendominasi, tapi tentang bagaimana kita bisa bersama-sama merasa aman, nyaman, dan dihargai keberadaannya. Tapi tunggu dulu, ternyata ceritanya belum selesai nih. Yuk kita simak satu lagi adegan drama lanjutan dari kisah Lintang dan teman-temannya berikut ini. Akhirnya istirahat. Kantin yuk. Ada Lintang. Gue habis belajar bahasa Sunda tau Tang. Kayak gini nih. Kumaha damang. Terus sampurasun. Rampes. Udah nape, lu ngeledek Lintang mulu. This is Jakarta bro. Nggak zaman banget. Sekarang pakai bahasa daerah menurut gue. Tapi itu kan bahasa saya. Makanya upgrade dong. Di sini tuh makanya bahasa Jaksel. Lo ngerti nggak sih? Jaksel. No, lu udah keterlaluan sumpah. Ah lebay lo. Kan gue cuman bercanda. Kalau dia nggak nyaman, berarti bukan bercanda lagi. Aku kelas dulu ya. Parah sih lu, No. Gak semua orang yang ketawa itu artinya menerima candaan lu. Ya tapi kan gue di sini cuman seru-seruan aja. Nah, sobat pelajar, kejadian di kantin tadi ngasih lihat jelas ke kita kalau ancaman terhadap martabat itu bisa terjadi di mana aja. Danu masih saja melakukan tindakan mengancam Muka dengan dalih cuma seru-seruan. Tapi di sisi lain, tindakan Rifki yang berani menegur Danu adalah bentuk nyata dari upaya penyelamatan Muka atau face having untuk melindungi harga diri Lintang. Disinilah pentingnya kita berani bersuara dan bikin batasan. Kalau kita diam saja saat martabat kita atau teman kita direndahkan, orang lain akan berpikir itu hal yang wajar. Padahal tidak ada satupun alasan yang membenarkan bullying. Dalam teori negosiasi Muka, tindakan bullying adalah sebuah bentuk ancaman terhadap harga diri. Hal ini bisa membuat seseorang kehilangan muka, merasa tidak dihargai, kehilangan kepercayaan diri, bahkan takut menjadi dirinya sendiri. Jika mengalami bullying, alangkah baiknya jangan hanya diam. Berani menunjukkan bahwa kita tidak nyaman adalah langkah pertama yang bisa dilakukan sebagai bentuk penyelamatan Muka untuk melindungi harga diri. Kita bisa mulai melalui manajemen Muka dengan membuat batasan atau boundaries dengan para pelaku bullying. Misalnya, dengan mengatakan bahwa candaan tersebut tidak menyenangkan atau menunjukkan sikap tegas bahwa kita tidak suka direndahkan. Pertemanan yang sehat adalah pertemanan yang memiliki kepedulian bersama, di mana satu sama lain saling menghargai. Dan jika seseorang tetap merendahkan martabat kita setelah diingatkan, jangan takut menjaga jarak, karena kita semua berhak dihormati. Aduh, tidak terasa ya sobat pelajar, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini.
Semoga setelah mendengarkan program ini, kita bisa lebih menghargai perbedaan, menjaga ucapan, dan berani menghentikan bullying di sekitar kita. Karena satu candaan bisa melukai, tetapi satu kepedulian bisa menyelamatkan. Saya pamit undur diri, tetap semangat, dan jadilah generasi yang saling mendukung.